Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 25 November 2021 dengan judul Kita Harus Terus Memandang Yesus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Banyak di antara kaum muda mengeluh karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan besar, dan mereka mengingini talenta yang dengannya mereka dapat melakukan beberapa hal yang luar biasa. Tetapi sementara mereka menghabiskan waktu mereka dengan keinginan yang sia-sia, mereka membuat kegagalan hidup. Mereka mengabaikan kesempatan yang mungkin mereka kembangkan dalam melakukan tindakan kasih di jalan kehidupan mana kaki mereka ditempatkan. Oh, bahwa sekarang kamu akan mempertimbangkan hal-hal yang membuat engkau damai dan mencurahkan kasih sayang pikiran waktu pelayananmu kepada Kristus. Setan memusatkan semua energinya untuk membengkokkan kehendak Anda kepada kehendaknya, untuk menjadikan Anda agennya dalam menentang rencana Kristus, agar Anda dapat menolak untuk membuat Yesus memerintah atas Anda. Meskipun Anda tahu bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakannya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setan akan berusaha untuk menjauhkan Anda dari Kristus, agar Anda dapat menjadi agennya dalam menarik orang lain, dan dengan demikian menggagalkan rencana-rencana Allah. Dia adalah bapa segala dusta, dan dia menjalin jaringan kebohongan di mana dia mengikatmu dengan tali kebohongan untuk pelayanannya. Semakin cerdas Anda, semakin menarik, semakin keras dia akan bekerja sehingga dia bisa membujukmu untuk meletakkan bakatmu di kakinya dan membantunya mencapai tujuannya dalam memikat orang lain di bawah panji hitamnya. Jika dia bisa membuat pikiranmu terpesona, dia akan melakukannya. Paulus bertanya, siapa yang telah menyihirmu supaya kamu tidak menaati kebenaran? Setan adalah tukang sihir, dan dia telah melakukannya agar Kristus dapat diusir dari jiwa, dan bahwa dia sendiri mungkin bisa bertakhta di sana. Saya mohon kepada Anda, putra dan putri, untuk melepaskan diri dari kegilaan si jahat. Larilah kepada Yesus sebagai perlindungan Anda dan berpegang pada kehidupan kekal. Setiap hari akan ditentukan bahwa Anda akan tetap dekat kepada Allah, mencari kepada Yesus pencipta dan penyempurnaan iman Anda. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Tidak henti-henti kami terus memanggil nama Tuhan dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena
firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu semangat, kekuatan rohani kepada kami, untuk kami terus berharap hanya kepada Tuhan saja, dan memberikan penekanan kepada kami bahwa di antara kaum muda mengeluh karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan besar, dan mereka menginginkan talenta yang dengannya mereka dapat melakukan beberapa hal yang luar biasa. Tetapi sementara mereka menghabiskan waktu mereka dengan keinginan yang sia-sia, mereka membuat kegagalan hidup. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, mulai hikmat dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis, dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat dan pengetahuan sorga, untuk memiliki dedikasi di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup. Kami juga menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah di setiap lembaga pendidikan. Mereka membutuhkan hikmat dan pengetahuan sorga agar dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka di setiap lembaga pendidikan. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan sukacita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang sakit di rumah dan rumah sakit, Tuhan jamah tubuh mereka agar mereka memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.